Gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Ngomong-ngomong tentang film, karena di kolom komen ada yang request film zombie, Mimin bakal bahas film zombie lagi nih. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu rek, biar Mimin makin semangat dan arek-arek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Film yang dibintangi Brad Pitt sebagai Gary Land, mantan penyelidik PBB yang berkeliling dunia untuk mencari cara menghentikan wabah zombie yang telah menyebar ke seluruh dunia. Akankah dirinya berhasil mendapatkan penangkal virus tersebut? Atau justru ia gagal untuk mendapatkannya? Kita simak saja alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan keluarga bahagia sedang berkumpul bersama. Sang ayah bernama Gary Land, istrinya bernama Karin, serta kedua putrinya Rachel dan Connie. Di suatu pagi, Gary tampak sibuk membuat sarapan untuk mereka sebelum pergi ke suatu tempat. Di perbincangan mereka kita tahu bahwa Gary ialah mantan agen PBB. Keesokan harinya mereka bergegas untuk pergi, namun kemacetan di jalan membuat perjalanan mereka sedikit terhambat. Tiba-tiba dari arah belakang terlihat motor seorang polisi melaju kencang hingga mengenai spion milik Gary. Gary pun turun untuk melihat kondisi. Lalu sebuah ledakan dari arah depan mengejutkan dirinya dan semua orang. Kepanikan pun terjadi. Dirinya bergegas masuk ke dalam mobil. Dari arah belakang terlihat truk yang menabrak semua mobil hingga membukakan jalan bagi Gary untuk segera pergi. Keadaan menjadi tidak terkendali. Mobil Gary ditabrak dari arah yang berlawanan hingga mengalami kerusakan. Tidak ingin menunggu, Gary mengajak anak dan istrinya untuk berjalan kaki. Di saat bersamaan, Gary melihat orang-orang mulai bertingkah aneh, menyerang secara membabi buta. Salah satu lelaki terlihat berubah menjadi zombie selama 12 detik setelah tergigit. Melihat hal mengerikan itu, Gary segera membawa pergi keluarganya menggunakan mobil yang dia temukan di sana. Dirinya berusaha pergi dari tempat tersebut. Di sini kita juga diperlihatkan seberapa kacaunya kondisi kota tersebut. Di tengah jalan, Rachel mengalami sesak nafas, sementara itu inhaler miliknya tertinggal di dalam mobil mereka yang sudah rusak. Tak lama Gary mendapatkan telepon dari temannya, sebut saja Terry. Terry merupakan teman lama Gary saat bekerja di PBB dulu. Kini Terry menjadi orang penting di sana. Terry mengatakan bahwa seluruh kota New York sudah terinfeksi virus itu. Dirinya juga mengatakan pada Gary akan menjemput Gary beserta keluarganya dengan helikopter esok hari. Gary melanjutkan perjalanan. Kali ini sekaligus mencari toko obat atau semacamnya untuk mendapatkan inhaler bagi putrinya. Saat di supermarket, Gary bertugas mencari obat sedangkan Karin mencari bahan persediaan makanan. Sesaat Gary berhasil mendapatkan obat, dua orang lelaki mencoba merampok Karin. Beruntungnya Gary segera datang dan menyelamatkannya. Ketika mereka keluar toko dan hendak melanjutkan perjalanan, ternyata mobil yang tadi dibawa Gary hilang dibawa orang lain. Satu keluarga itu pun tidak punya pilihan lain selain segera mencari tempat perlindungan yang tinggi. Dalam perjalanan, para zombie mulai berdatangan sehingga Gary memilih masuk ke gedung yang ada di dekatnya. Di sana mereka bertemu dengan keluarga Tommy. Dirinya sangat menerima kedatangan keluarga Gary. Gary melihat radio di rumah Tommy, segera menyalakannya. Ia mendengar berita bahwa virus sudah semakin menyebar dengan luas di berbagai negara. Setelah beristirahat selama beberapa waktu, Gary menawarkan untuk pergi bersama. Namun keluarga Tommy menolak. Gary pun mempersiapkan diri dan persenjataan seadanya. Mereka lantas bergegas menuju atas gedung, menunggu tim evakuasi yang dikirim oleh Terry. Ketika hendak menggunakan tangga darurat, semua zombie mulai berdatangan. Keributan yang diakibatkannya memancing para zombie untuk keluar lebih banyak lagi. Pertarungan antara Gary dan zombie tak bisa dihindari lagi. Beruntungnya Tommy datang menyelamatkannya. Anak lelaki itu menembak zombie yang hendak menggigit Gary. Akibatnya darah zombie masuk ke mulut Gary. Sadar dengan hal tersebut, dia langsung memuntahkannya. Gary dan Tommy bergegas ke atas gedung menyusul Karin serta putrinya. Setelah sampai di atas,
Gary terlihat memisahkan diri serta menghitung hingga angka 12. Gary khawatir jika dirinya tertular virus akibat darah yang sempat ada di mulutnya. Syukur, lelaki itu tidak mengalami perubahan apapun. Tak lama helikopter datang, tapi para zombie itu juga mulai berhasil naik ke atas. Gary berusaha menahannya, sementara Karin dan anak-anak segera berlari menaiki helikopter. Dengan penuh perjuangan, Gary berlari menuju helikopter, diikuti oleh para zombie. Para pasukan pun menembaki zombie dan akhirnya mereka berhasil pergi. Gary dan keluarga beserta Tommy dibawa ke sebuah kapal induk militer. Di sana Gary akhirnya bertemu dengan Terry. Setelah memastikan keluarga temannya itu mendapatkan istirahat, Terry menunjukkan seseorang dokter ahli virus bernama Dr. Vespeck. Semua orang di sana memikirkan bagaimana menghentikan virus tersebut. Tiba-tiba ada seorang kapten militer menghampiri Gary. Kapten tersebut berencana mengirim Gary dan Dr. Vespeck menuju asal virus pertama kali terjadi, yaitu di Korea Selatan, untuk mencari tahu petunjuk tentang virus itu. Mengingat saat di PBB dulu Gary terkenal karena kemampuannya menyelidiki sesuatu. Namun Gary berusaha menolak penawaran tersebut. Sang kapten juga memberitahu pada Gary kalau semua orang yang ada di kapal ini memiliki tugasnya masing-masing. Jika Gary tidak ingin membantu menghentikan wabah tersebut, dirinya beserta keluarga akan dipindahkan di kamp pengungsian yang jelas lebih mengancam nyawa keluarganya. Gary yang tidak punya pilihan lain segera berpamitan pada istrinya serta memberikan ponsel satelit agar dirinya bisa menghubungi Gary saat menjalankan misi. Sebelum berangkat, Gary menyempatkan dirinya untuk mencomot sang istri. Gary berangkat menuju Korea Selatan bersama Dr. Vespeck serta rekannya. Pesawat pun transit pada pangkalan militer Korea Selatan. Rombongan bersiap turun menuju kamp militer. Dengan berhati-hati, Gary memberi komando Dr. Vespeck agar tidak berisik karena zombie sangat sensitif terhadap suara. Dr. Vespeck melihat area sekitar yang penuh dengan zombie. Ia sedikit gelisah melihat situasi tersebut. Dari arah lain, zombie pun mulai menyerang. Pihak militer berusaha melindungi rombongan. Dr. Vespeck yang panik berlari kembali ke atas pesawat hingga menyebabkan dirinya terpeleset dan terbentur. Padahal di sini Dr. Vespeck termasuk orang yang cukup penting karena beliau seorang dokter ahli virus justru malah mati karena kecerobohannya sendiri. Agak kocak sih Rek. Militer Korea yang mengetahui ada orang datang segera mengamankan area serta memberi jalan bagi rombongan Gary dengan meninggalkan Dr. Vespeck yang sudah tewas. Di sana Gary memberitahu ke mereka tujuannya datang kemari untuk mencari informasi tentang wabah tersebut. Semua orang bertanya tentang kondisi kota-kota yang ada di Amerika. Gary tidak dapat memastikan, namun dirinya tidak yakin jika semuanya baik-baik saja. Kapten itu menunjukkan ruangan yang ia gunakan untuk membakar zombie. Gary menanyakan tentang asal-usul serta data mereka, namun sayangnya semua data itu juga ikut terbakar. Gary juga bertanya bagaimana cara mereka bertahan hidup di sini. Mereka bisa bertahan hidup dengan menghabiskan banyak peluru. Setelah itu, Gary bertanya kepada salah satu tentara apakah kakinya itu terluka setelah melawan para zombie. Ternyata luka tersebut sudah ada sebelum dirinya bertarung melawan zombie. Gary pergi dari ruangan tersebut dan melihat seorang agen CIA yang ditahan di dalam sel. Dirinya menghampiri pria tersebut. Agen CIA itu dipenjara karena telah menjual senjata ilegal di Korea Selatan. Gary berbicara dengan pria tersebut. Pria itu memberikan informasi bahwa ada negara yang selamat dari wabah virus ini. Negara yang sekarang cukup dibenci oleh sebagian banyak orang. Ya, negara tersebut adalah Israel. Ia mengatakan bahwa Israel negara pertama yang menyadari virus itu akan menjadi besar di kemudian hari. Mereka pun membangun tembok besar untuk menghindari zombie. Mengetahui hal tersebut, Gary segera menuju Israel untuk mencari informasi bagaimana negara mereka menghadapi wabah ini. Gary pun menelpon sang istri. Belum selesai bicara, jaringan pun terputus, menyebabkan istrinya semakin khawatir. Gary serta rekannya bersiap menggunakan sepeda untuk menuju pesawat. Karena sepeda tidak menimbulkan suara yang berisik, Gary pun mengajak sang kapten, namun dirinya menolak serta memberikan cincin untuk disampaikan kepada ibunya. Dengan hati-hati, Gary beserta rekannya mengayuh sepeda di tengah derasnya hujan.
dan diawasi dari jauh oleh pasukan militer Korea. Karin yang khawatir dengan suaminya, ia yang tidak tahu kondisi suaminya di tengah keheningan tiba-tiba Gary mendapatkan telepon dari Karin. Ponselnya pun berbunyi menyebabkan zombinya aktif ya bun. Mereka mengayuh sepeda dengan sangat kencang. Sang kapten yang melihat Gary diserang segera membantunya. Naas, kapten tersebut justru tergigit oleh zombie dan memerintahkan bawahannya untuk menembak dirinya sebelum hilang kesadaran. Setelah bahan bakar terisi, mereka pun segera lepas landas dan segera menuju ke negara Israel. Gary menghubungi sang istri serta memberi kabar bahwa dirinya baik-baik saja dan akan menuju Israel. Ledakan nuklir di salah satu tempat memutuskan jaringan mereka. Pesawat mereka pun transit di bandara. Gary dibawa di markas militer untuk bertemu Jurgen, pejabat di negara tersebut. Gary menanyakan bagaimana mereka bisa tahu jika virus tersebut akan menjadi bencana. Jurgen mengatakan mereka pernah menyadap pembicaraan Jenderal India yang sedang membicarakan bahwa negaranya sedang melawan zombie. Lalu Israel pun membangun tembok besar. Gary tidak mempercayai hal tersebut. Jurgen pun mengajak dirinya menuju benteng penghalau yang diciptakan oleh negaranya. Di luar benteng kita diperlihatkan pemandangan lautan zombie yang begitu banyak. Di dalam benteng mereka pun mulai bernyanyi bersama. Mereka yang tidak sadar dengan hal itu memancing zombie yang ada di luar untuk berpikir bagaimana cara semua zombie agar bisa ikut bernyanyi di dalam bersama mereka. Semua zombie menumpuk hingga membuat jalan melewati tembok tersebut. Zombie pun berhasil masuk ke dalam. Tentara berusaha menghalau semua zombie yang masuk ke dalam, namun karena saking banyaknya hingga membuat panik semua orang. Di tengah serangan zombie, Gary melihat kakek tua yang tidak diserang oleh para zombie, membuat dirinya berspekulasi sesuatu. Bersama tentara pengawal, Gary berlari menuju titik jemput helikopter. Dengan begitu banyaknya zombie yang mengejar di belakangnya. Gary kembali lagi melihat ada orang yang tidak diserang oleh para zombie. Semua tentara berusaha melindungi Gary. Sampai pada akhirnya salah satu tentara terkena gigit oleh zombie. Tentara itu bernama Segen. Tanpa berpikir panjang, Gary mengambil sebilah pisau, langsung memotong tangan Segen dengan menghitung sampai 12 detik, berharap agar virus tidak menyebar luas. Gary yang menyadari Segen tidak terinfeksi segera memberikan pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan. Mereka segera pergi menuju titik penjemputan helikopter. Saat mereka ingin naik, dari arah lain zombie melompat menuju helikopter menyebabkan helikopter terjatuh. Melihat hal tersebut, Gary menuju bandara dan menghentikan pesawat yang akan lepas landas. Gary beserta Segen pun berhasil naik di dalam pesawat tersebut. Di dalam pesawat, saat Gary membersihkan luka Segen, dirinya mengingat orang-orang yang tidak dimangsa oleh para zombie. Gary memberikan kabar terhadap Terry untuk mencari tahu pangkalan terdekat yang bertugas meneliti virus. Setelah Gary memberikan ponsel miliknya terhadap kopilot pesawat itu, kopilot pesawat tersebut diberi arahan untuk menuju pangkalan WHO, tempat penelitian virus-virus mematikan di seluruh dunia. Gary menyadari ada sesuatu yang janggal pun bangun dari tidur dan mengecek. Saat dia melihat di ruangan lain terjadi kekacauan yang disebabkan zombie. Lantas dirinya memberikan isyarat agar semua penumpang di ruangan tenang, serta membantu Gary memblokade pintu penghubung ruangan. Salah satu dari mereka menjatuhkan koper, menyebabkan zombie terpancing menyerang ruangan sebelah. Kepanikan pun terjadi. Gary beserta Segen berusaha menghalau, namun karena begitu agresifnya zombie-zombie itu, mereka kewalahan. Gary pun meledakkan granat yang dibawa oleh Segen, membuat bagian pesawat bolong, sehingga zombie satu persatu terhempas keluar. Pesawat akan melakukan pendaratan darurat. Akibat dari hal tersebut, Gary tertusuk besi bagian pesawat. Setelah berhasil melepaskan diri, Segen beserta Gary menuju kantor pusat WHO dengan tertati-tati menyusuri kota yang sunyi. Gary berusaha menahan rasa sakit dari luka tersebut. Pada akhirnya mereka dapat menuju kantor tersebut dengan keadaan Gary yang terkapar di depan kantor.
Pangkalan kapal militer mendapatkan informasi bahwasannya pesawat yang ditumpangi Gary terjatuh. Mereka juga berpikir bahwa Gary sudah tewas. Karena kejadian tersebut, pihak militer pun merelokasi keluarga Gary menuju kamp pengungsian yang ada di Skotsia. Terry yang melihat hal tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Di kantor WHO diperlihatkan Gary yang tengah terikat karena dikhawatirkan dirinya akan berubah menjadi zombie. Orang dari kantor tersebut menanyakan apa tujuan dari Gary datang kemari. Gary memberitahu mereka untuk menghubungi nomor yang ada di ponsel miliknya jika mereka ingin mengetahuinya. Terry menjawab panggilan tersebut serta menjelaskan bahwa dirinya dari PBB. Gary yang tidak mendengar suara istrinya menanyakan di mana keberadaan Karin kepada Terry. Gary yang mengetahui istrinya berada di kamp pengungsian merasa sangat kecewa dengan pihak militer US. Setelah dirinya pulih, orang yang tadi ia temui sebut saja Johnny menanyakan kembali apa tujuan dirinya datang kemari. Gary ingin mendapatkan patogen paling mematikan yang ada di kantor tersebut. Johnny mengajak Second beserta Gary menuju ruang laboratorium. Gary menjelaskan ia ingin patogen mematikan terhadap rekan Johnny. Mereka pun bertanya untuk apa. Mengetahui alasannya untuk melawan zombie yang sudah mati, mereka pun menjelaskan bakteri hanya bekerja terhadap orang yang masih hidup. Gary menyangkal hal tersebut. Dirinya menceritakan apa yang ia lihat. Bahwasanya para zombie tidak menyerang orang yang sedang sakit. Dengan kata lain, Gary ingin menyuntikkan penyakit ke tubuh orang yang masih sehat agar mengalami sakit untuk berkamuflase. Rekan Johnny pun menjelaskan patogen yang dibutuhkan oleh Gary terletak di ruangan B, nomor 139. Sayangnya di sana terdapat banyak karyawan yang sudah menjadi zombie. Dari CCTV, salah satu rekan Johnny juga menjelaskan jalan menuju ruangan tersebut. Setelah mengetahuinya, Gary beserta Second mempersiapkan dirinya. Untuk mencapai ruangan tersebut, Johnny terpaksa menjadi pemandu jalan bagi mereka berdua. Johnny juga berpesan terhadap rekannya untuk menutup pintu terlebih dahulu jika yang datang para zombie. Mereka berjalan menyelusuri lorong dengan sangat berhati-hati. Di sisi lain, rekan dari Johnny mengawasi mereka dari CCTV. Lorong demi lorong mereka lalui dengan sangat senyap. Sampai benda yang dibawa Johnny terbentur sesuatu, menyebabkan semua zombie yang berada di area tersebut mulai aktif ya bun. Gary memisahkan diri dari Johnny dan Second. Dirinya memancing para zombie agar mengejarnya. Di lain sisi, Johnny melihat berangkas tersebut, namun saking banyaknya zombie dirinya ragu dan pergi kembali bersama Second. Para zombie mengejar mereka hingga menuju lorong pintu keluar. Di sisi lain, Gary berhasil menemukan ruangan 139. Salah satu rekan Johnny yang mengawasi Gary dari CCTV memberitahukan sandi pintu masuk ruangan tersebut. Mereka yang mengawasi Gary dari CCTV khawatir dirinya mengambil patogen yang salah. Saat dirinya hendak pergi, di balik pintu sudah ada zombie yang menunggu dirinya. Tidak ada pilihan lain, Gary pun ingin menyuntikkan salah satu patogen itu. Dikarenakan dirinya tidak mengetahui patogen mana yang berfungsi, serta khawatir akan berakibat fatal setelah pemakaian. Ia menuliskan pesan agar disampaikan kepada keluarganya bahwa ia sangat menyayangi keluarganya. Setelah menyuntikkan patogen tersebut, Gary merasakan bakteri sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan keyakinan serta tekad yang tinggi, ia membawa patogen lalu pergi dengan melewati semua zombie tersebut. Semua orang yang melihat hal tersebut terkejut akan hal itu. Setelah misinya selesai, Gary beserta Second pergi dan mengabarkan pada dunia bahwa penangkal virus sudah ditemukan. Semua negara mensuplai patogen untuk setiap masyarakat yang masih hidup. Semua orang berkamuflase di tengah para zombie.
Semua orang memberikan perlawanan terhadap para zombie. Namun ini bukan akhir dari segalanya. Ini semua baru dimulai. Dan film pun tamat. Secara keseluruhan, World War Z adalah film zombie yang cukup menghibur. Film ini cocok untuk penggemar film zombie yang mencari aksi yang seru dan visual efek yang memukau. Namun dari segi cerita kurang konsisten serta karakter pendukungnya kurang dikembangkan. Mengingat World War Z adalah film yang terinspirasi dari sebuah novel. Karena penilaian suatu film bersifat perspektif, jadi Mimin kasih 8/10 karena Mimin sendiri juga cukup suka dengan filmnya. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Mimin dan segenap tim jajaran pamit undur diri. Terima kasih.